Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dari persamaan kuadrat, yaitu fungsi kuadrat untuk matematika kelas 9. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita bahas bareng-bareng. Oke, tujuan pembelajaran di fungsi kuadrat atau yang akan saya bahas di fungsi kuadrat ini ada 3. Yang pertama itu adalah sifat-sifat fungsi kuadrat, yang kedua menggambar grafik fungsi kuadrat, dan yang ketiga adalah menentukan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat di sini dia memiliki grafik yang istimewa. Nah, kurvanya ini dia membentuk sebuah parabola. Parabola itu seperti setengah lingkaran, tapi tidak lingkaran pas banget lingkaran ya. Nanti kita lihat lebih jelasnya ya. Nah, bentuk parabola di sini dia persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A, B, dan C ini adalah bilangan real, serta A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena bentuk persamaan parabola pangkat tertinggi untuk variabel X-nya itu adalah pangkat 2. Harus itu. Nah, kalau misalkan A-nya sama dengan 0, maka pangkat tertingginya cuma 1 dong, maka dia bukan parabola, melainkan persamaan garis lurus. Nah, maka dari itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, di sini sifat-sifat fungsi kuadrat saya kelompokkan. Untuk yang atas, bagian yang kuning di sini ini adalah saya mengkelompokkannya di mana A-nya ini lebih besar dari 0 dan sumbu simetrinya Y minimum. A lebih besar dari 0 ini dia kurvanya ini membentuk terbuka ke arah atas, terbuka ke atas ya. Nah, untuk model yang pertama, untuk bagian yang atas ini dulu, di sini D-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau dia diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Gitu. Dan ini bentuk gambarnya ini hanya gambaran saja ya. Tidak semua fungsi kuadrat untuk D lebih besar dari 0 modelnya seperti ini gitu. Enggak, ini hanya gambaran. Kalau dia udah pasti kalau D lebih besar dari 0, pasti dia memotong sumbu X di 2 titik gitu. Kalau dia A lebih besar dari 0 juga, ternyata maka kurvanya dia terbuka ke atas dan sumbu simetrinya itu adalah Y minimum. Nah, kalau yang model yang kedua di sini ketika diskriminannya sama dengan 0 ya. Nah, artinya dia menyinggung sumbu X hanya di satu titik. Dia hanya menyinggung di satu titik. Nah, kalau model yang ketiga, di sini ketika diskriminannya kurang dari 0, maka kurvanya di sini dia tidak menyentuh sama sekali sumbu X. Nah, makanya kalau dia D kurang dari 0 dengan A-nya terbuka ke atas atau lebih besar dari 0, maka dia disebutnya definite positif kurvanya, atau fungsi kuadratnya itu adalah definite positif. Nah, untuk bagian lain yang kedua yang di sini warnanya merah, di sini saya kelompokkan untuk koefisien A-nya ini kurang dari 0, yaitu terbuka ke bawah kurvanya, dan sumbu simetrinya ini adalah maksimum. Sama seperti tadi ya, kalau D lebih besar dari 0 dia memotong sumbu X di 2 titik, kalau sama dengan 0 dia menyinggung sumbu X-nya di 1 titik, dan kurang dari 0 dia tidak mengenai sumbu X. Nah, di sini bedanya kalau yang atas tadi definite positif ketika D kurang dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau yang di bawah ini D-nya kurang dari 0, tapi A-nya kurang dari 0, jadi dia terbuka ke bawah, itu definite negatif fungsi kuadratnya. Seperti itu. Di sini contoh soal, tentukan sifat-sifat dari fungsi kuadrat Y sama dengan min 2x kuadrat plus x plus 1.
Nah, dari fungsi kuadrat yang kita ketahui di sini, maka didapat A-nya min 2, B-nya 1, dan C-nya 1. Nah, untuk yang pertama kita lihat dari koefisien A-nya terlebih dahulu nih. A-nya ini adalah min 2. Min 2 di sini adalah kurang dari 0. Kalau A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Nah, kalau sudah terbuka ke bawah kurvanya, maka nilai Y-nya di sini yang kita cari adalah Y-nya Y maksimum. Nah, untuk yang sifat yang ketiga, kita lihat dari diskriminannya. Kalian menggunakan rumus B kuadrat min 4AC dengan mensubstitusikan A, B, C yang sudah kita ketahui sebelumnya ke diskriminannya. Didapatkan D-nya ini adalah min 7. D min 7 itu kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka kurva tidak mengenai sumbu X. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, tapi gambaran yang saya berikan di sini belum tentu ini adalah fungsi si Y min 2X kuadrat plus X plus 1. Ini hanya gambarannya saja. Kalau misalkan kurvanya terbuka ke bawah, Y-nya maksimum, dan kurvanya tidak mengenai sumbu X, gitu. Untuk lebih jelasnya, di mana sih posisinya min 2X kuadrat plus X plus 1, cara step-stepnya kayak apa ya? Nah, itu next slide ya. Oke, sekarang kita bahas menggambar fungsi kuadrat. Nah, di sini kita udah ketahui sebelumnya ya, fungsi kuadrat di sini persamaan umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di sini saya mengambil gambar di mana kurvanya ini membuka atau terbuka ke arah atas. Kalau terbuka ke arah atas, sudah otomatis A-nya lebih besar dari 0. Terus dia memotong di 2 titik pada sumbu X, maka D-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya minimum. Di sini saya mengambil gambar seperti ini ya. Nah, sebelum kita memasuki step by step-nya, kita pertama mencari gambaran terlebih dahulu nih. Kayak contoh yang sebelumnya, nah itu mencari gambaran. Nah, sama seperti ini, kita mencari gambaran dulu. Kira-kira kurvanya ini ke arah atas atau ke arah bawah ya. Terus dia memotong sumbu X-nya di 2 titik, di 1 titik atau enggak sama sekali. Nah, itu kita bisa cari tahu dari si fungsi kuadratnya itu sendiri. Kalau yang pertama kita lihat dari koefisien A-nya, terus dilihat dari diskriminannya. Gitu. Setelah kita udah mencari tahu gambarannya, oh gambarannya seperti ini, kita baru mengikuti langkah step by step-nya untuk lebih jelasnya seperti apa sih kurva tersebut. Kalau digambar di koordinat kartesius tuh pastinya seperti apa. Nah, step by step-nya seperti ini. Di sini kan pada sumbu X ada 2 titik ya. Nah, ini didapat dengan cara mencari titik potong sumbu X. Nah, kalau mencari titik potong sumbu X, sudah pasti Y-nya sama dengan 0. Jadi, kalian nanti substitusi Y sama dengan 0 ke fungsi kuadrat yang diketahui. Gitu. Nah, untuk mencari titik Y-nya di sini, bukan Y minimum ya. Y yang saya tanda panahi di sini didapat dengan cara mencari titik potong sumbu Y, di mana X-nya sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 0-nya kalian substitusi ke fungsi kuadrat. Step yang ketiga, kita mencari sumbu simetri. Nah, cara mencari sumbu simetrinya ini adalah dengan cara X sama dengan min B per 2A. Lalu step yang keempat yaitu mencari titik balik minimum atau maksimum. Nah, di sini di model gambar yang saya tampilkan di sini kan Y-nya minimum, berarti kita mencari titik balik minimum. Kalau kurvanya terbuka ke bawah, maka kita mencari titik balik maksimum. Nah, untuk mencari titik balik ini sendiri ada 2 cara.
Nah, yang pertama menentukan nilai minimum atau nilai maksimumnya ini dengan mensubstitusi nilai pada sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya ini kan kita sudah tahu rumusnya di sini adalah min B per 2A. Nah, nilai maksimumnya kita bisa mensubstitusikan nilai sumbu simetri yang kita sudah dapat ke fungsi kuadratnya. Nah, itu adalah nilai maksimumnya. Kalau ditanya titik baliknya, berarti kalau mencari titik, titik itu adalah x, y. Berarti x-nya itu adalah nilai sumbu simetrinya dan y-nya ini adalah dari nilai si maksimum atau minimumnya. Gitu. Nah, cara yang kedua ini dengan menggunakan diskriminan, di mana sumbu simetrinya sama rumusnya. X-nya di sini min B per 2A, dan nilai maksimum minimumnya ini dirumuskan dengan D per min 4A. Nah, maka titik baliknya di sini X, Y itu adalah min B per 2A, D per min 4A. Di sini XP ada YP di sini untuk pemisalan titik balik ya, titik balik atau titik puncak. Makanya XP untuk X puncak dan Y puncak gitu. Oke, kita masuk contoh soal ya. Di sini gambarkan sketsa parabola dari fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Nah, dari sini kita sudah ketahui ya. Kita cari dulu nih gambarannya, kira-kira dia fungsinya terbuka ke atas, kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah, lalu dia mengenai sumbu X atau tidak. Nah, kita cari dulu gambarannya. Kita lihat dari koefisien A-nya terlebih dahulu ya. Koefisien A-nya di sini adalah 1. Kalau 1 udah pasti lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, udah pasti kita mencari Y-nya atau nilainya itu adalah nilai minimumnya, dan titik baliknya adalah titik balik minimum. Nah, dari fungsi kuadrat ini, dari koefisien A, B, dan C, kita bisa menggunakan diskriminan, didapat D-nya sama dengan 36, maka lebih besar dari 0 ya, berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Oh, kita memiliki gambaran bahwa fungsi yang diketahui di soal seperti ini bentuknya, tapi kita masih belum tahu nih pastinya apakah seperti ini atau bukan. Nah, kita menggunakan step by step yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, yaitu mencari titik potong Y-nya. Titik potong Y-nya di sini dengan X sama dengan 0. Kalau tadi saya kayaknya bilangnya itu step pertama mencari titik potong X ya. Nah, sebenarnya titik potong X atau titik potong Y duluan itu terserah kalian. Sebenarnya boleh saja dibalik-balik. Nah, di sini saya step pertama mencari titik potong Y di mana X-nya sama dengan 0. Nah, berarti dari fungsi kuadrat yang diketahui di soal, X-nya X sama dengan 0, kalian substitusi nih. Nah, didapat, maka Y-nya ini adalah min 5. Berarti nanti Y di sini ada titik 0, min 5. Nah, untuk step yang kedua mencari titik potong sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Maka kalian substitusi Y sama dengan 0 ke fungsi yang sudah diketahui di soal. Nah, didapatkan seperti ini, 0 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Berarti, ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya, yang sebelumnya kita pelajari bab sebelumnya. Nah, maka didapatkan faktor-faktornya ini adalah X plus 5 dan X min 1. Dengan akar-akarnya itu X min 5, X sama dengan min 5, dan X sama dengan 1. Maka tipe sumbu X atau titik potong sumbu X itu ada 2, yaitu min 5,0 dan 1,0. Nah, step yang ketiga yaitu mencari sumbu simetrinya. Nah, dengan rumus min B per 2A, maka didapat
sumbu simetrinya adalah min 2. Jadi sumbu simetri di sini min 2,0. Nah, yang keempat di sini saya memperlihatkan ke kalian menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi ke sumbu simetrinya ke fungsi kuadratnya. Nah, didapatkan nilai minimumnya ini adalah min 9. Berarti titik baliknya itu adalah titik balik minimumnya min 2, min 9. Kalau kita menggunakan dengan cara diskriminan, yaitu dengan rumus D per min 4A, ketika dihitung sama saja kan hasilnya didapatkan itu adalah nilai minimumnya atau Y puncaknya adalah min 9. Berarti titik balik minimumnya min 2, min 9. Oke, gambar lebih jelasnya seperti ini. Nah, seperti ini dengan sumbu simetrinya min 2, lalu kurva tersebut dia memotong sumbu X di dua titik, yaitu min 5,0 dan 1,0, lalu titik balik minimumnya itu adalah min 2, min 9. Selanjutnya itu adalah menentukan fungsi kuadrat. Nah, di sini menentukan fungsi kuadrat yang biasanya di soal di sini ada 3 cara. Nah, yang pertama, tipe yang pertama itu ketika di soal itu diketahui koordinat titik balik dan salah satu titik. Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Persamaannya Y sama dengan A dalam kurung X min XP dalam kurung pangkat 2 ditambah YP. Dengan titik baliknya itu adalah XP, YP ya. Nah, dengan A-nya di sini ditentukan melalui salah satu titik yang diketahui. Nah, untuk tipe yang kedua, di sini diketahui koordinat titik potong sumbu X-nya dan salah satu titik. Biasanya titik potong sumbu X-nya di sini diketahui 2 ya, di sini X1,0 dan X2,0. Maka rumus fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Dengan A-nya ditentukan melalui salah satu titik yang diketahui. Nah, untuk tipe yang ketiga, di sini diketahui 3 titik yang dilaluinya. Jadi, ketika kalian menemukan ada soal diketahui 3 titik yang dilaluinya, pokoknya kecuali yang titik potong sumbu X dua-duanya, di sini kan kalau tipe yang kedua kan X1,0 dan X2,0, nanti ada berapa lagi gitu kan. Nah, sebenarnya mah untuk yang tipe kedua dan tipe ketiga di sini kalian bisa menggunakan cara yang mana ya yang lebih mudah. Kalau yang tipe yang ketiga di sini dia menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Untuk contoh soal tipe yang pertama. Nah, dari kurva atau dari parabola yang diketahui di soal, di sini kita diketahui 2 titik. Yang pertama, titik balik minimumnya yaitu 2,1 dan salah satu titik yang lainnya itu adalah titik 0,5. Nah, berarti kita menggunakan tipe yang pertama, maka menggunakan rumus Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, titik balik minimumnya ini adalah XP, YP ya, yang 2,1. Nah, kalian substitusi ke persamaan ini, didapatkan Y sama dengan A dalam kurung X min 2 kuadrat plus 1. Nah, karena dia melalui titik 0,5, maka kita dapat memperoleh nilai A-nya dengan persamaan yang tadi kita sudah substitusi dari titik balik minimumnya. Nah, kita substitusi, X-nya itu 0 dan Y-nya itu adalah 5, maka didapatkan A-nya ini adalah 1.
Nah, ketika sudah mendapatkan nilai A-nya, maka kita tinggal mencari persamaannya. Nah, dengan A-nya sama dengan 1, maka diperoleh Y sama dengan A-nya substitusi dengan angka 1, X yang di sini variabelnya tetap ya, dan XP-nya kita ganti jadi min 2, dan YP-nya adalah 1. Nah, ketika kita kuadratkan hasilnya seperti ini, 1 dikalikan X kuadrat min 4X plus 4 kan itu juga ya. Nah, maka sama ditambah 1 hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Contoh soal tipe yang kedua, di sini tentukan persamaan parabola yang memotong sumbu X di min 2,0 dan 4,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,16. Kalian lihat di sini dia memotong sumbu X di 2 titik kan ya. Kalau dia memotong sumbu X dan salah satu yang lain yang diketahui, udah pasti kita menggunakan tipe yang kedua. Nah, dengan min 2,0-nya itu adalah X1-nya ya, X1-nya itu adalah min 2, dan 4,0 X2-nya adalah 4. Nah, maka diperoleh dengan persamaan fungsi kuadrat yang tipe kedua. Di sini kalian substitusi X1 dan X2-nya, didapatkan Y sama dengan A X plus 2 kali X min 4. Nah, untuk memperoleh nilai A-nya, kita bisa mencari melalui titik yang diketahui yang lainnya, yaitu 0,16. Masukkan atau substitusi X-nya sama dengan 0, ya kan? Dan Y-nya 16. Maka didapatkan A-nya min 2. Setelah itu, kita baru substitusi ke persamaan parabolanya. Jadinya, karena A-nya sudah diketahui, maka substitusi A-nya dengan min 2. Maka didapat Y-nya min 2X kuadrat plus 4X plus 16. Untuk contoh soal tipe yang ketiga, di sini diketahui sebuah parabola dengan kurvanya. Nah, di sini kan kita bisa ketahui ada 3 titik. 3 titiknya itu yang mana aja? Nah, yang pertama di sini kita diketahui titiknya itu adalah 2,5, lalu yang kedua yaitu adalah 1,0, dan yang ketiga itu adalah 0,3. Nah, di sini kan 2,5, 1,0 atau 0,3 kan bukan titik balik atau titik potong sumbu X, ya kan? Titik potong sumbu X-nya ada, tapi hanya satu, ya kan? Nah, di sini kalau yang 2,5 itu adalah titik sembarang, tapi tetap pada kurva. 1,0-nya itu titik pada sumbu X dan 0,3-nya titik pada sumbu Y. Jadi kurva yang melalui sumbu Y, jadi 0,3. Itulah pokoknya. Nah, berarti kita cari perlahan-lahan. Nah, dengan rumus persamaan parabola secara umum kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Maka untuk yang pertama dulu, yang titik pada sumbu Y ya, 0,3, ini kita substitusi ke persamaan parabola secara umum, maka didapat nih C-nya min 3. Nah, setelah dapat C-nya, kita substitusi lagi nih ke rumus persamaan parabola secara umum, maka didapat Y sama dengan AX kuadrat plus BX min 3. Nah, kedua titik ini, kita substitusi nih. Didapatkan persamaan yang pertama itu adalah 0 sama dengan A plus B min 3. Yang kedua itu ketika disubstitusi adalah 5 sama dengan 4A plus 2B min 3. Kalian jangan lupa untuk materi SPLDV. Nah, kita menggunakan SPLDV nih. Nah, kita menggunakan metode eliminasi. Kita samakan, kita mau menyamakan yang variabel A atau variabel B. Di sini saya untuk menyamakan variabel A-nya, maka yang atas dikalikan 4, yang bawah dikalikan 1. Maka didapat di sini B-nya sama dengan 2.
Berarti kita sudah dapat C-nya min 3, B-nya 2. Sekarang kita tinggal mencari nilai A. Nah, nilai A-nya didapat dari, kan tadi kita sudah mendapatkan B sama dengan 2 ya. Nah, ini kita substitusi ke salah satu persamaan yang udah diketahui nih, kan ada persamaan satu dan persamaan kedua. Nah, saya di sini yang lebih mudahnya saya menggunakan persamaan yang pertama. Saya substitusi nih nilai B-nya 2 didapatkan A-nya 1. Nah, berarti kita sudah komplit nih. A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat, dan C-nya sudah dapat. Maka kita masukkan ke rumus fungsi kuadrat secara umumnya. Maka didapat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian kerjakan kuisnya ya di psikologi, karena saya tidak akan memberikan tugas-tugas keterlambatan kalau kalian terlambat mengerjakan soal kuis. Oke? Assalamualaikum.